Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa ngaji Quran yang dimuliakan Allah. Banyak orang sudah tahu kisah tentang Ashabul Kahfi. Itu yang ditidurkan oleh Allah sebanyak atau selama 309 tahun. Tahukah Anda bahwa ada juga kisah orang yang ditidurkan oleh Allah selama 100 tahun, yang ketika orang ini bangun, ketika ditanya berapa waktu lamanya engkau tidur, dia mengatakan 1 hari. Bagaimana kisah berikutnya? Mari kita simak tafsir surat Al-Baqarah ayat 258 sampai 260 berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzi hajja. Tidakkah engkau melihat pada orang yang berdebat, yang mendebat Ibrahim fi rabbih, itu mendebat Ibrahim fi rabbih tentang Tuhannya, li'an atahu Allahul mulka, karena Allah telah memberinya dia kekuasaan, ay hamalahu batruhu bi nikmatillah ala dzalika, hingga dia mengesampingkan nikmat Allah, ya, mengesampingkan nikmat Allah. Wa huwa Namrud, yang dimaksud adalah Raja Namrud. Jadi Raja Namrud ini adalah orang yang sudah diberi kekuasaan oleh Allah, diberi kerajaan, lalu dia menentang Nabi Ibrahim, berdebat dengan Nabi Ibrahim terkait dengan adanya Tuhan. Id badalun min hajjah. Ingatlah id qala Ibrahimu, yaitu ketika Ibrahim berkata, lamma qala lahu man rabbuka alladhi tad'una ilaihi, yakni ketika Raja Namrud sebelumnya sudah bertanya kepada Nabi Ibrahim, siapa Tuhanmu wahai Ibrahim yang kamu ajak kami untuk menyembahnya? Kata Raja Namrud, maka Nabi Ibrahim menjawab, Rabbiyalladzi yuhyi wa yumit, Tuhanku adalah yang menciptakan, yang menghidupkan dan mematikan. Ai yakhluqul hayatah, yaitu yang menciptakan kehidupan, wal mautah, dan kematian, fil ajsad, di dalam jasad-jasad. Qala huwa ana uhyi wa umit. Maka Raja Namrud ini berkata, ana uhyi wa umit, aku juga menghidupkan dan mematikan, bil qatli wal afwi anhu, yaitu dengan cara membunuh dan memaafkan. Wada'a bi rajulaini, lalu Raja Namrud ini memanggil dua laki-laki, faqatala ahaduhuma, salah satunya dibunuh, wa tarakal akhar, yang lainnya tidak dibunuh, dibiarkan. Falamma ra'ahu ghabiyan, maka ketika Nabi Ibrahim ini melihat Raja Namrud ini sebagai orang yang bodoh, yang tolol, qala Ibrahim berkata, muntakilan ila hujjatin awdah minha, yang sudah meningkat kepada argumentasi yang lebih jelas lagi. Fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq, sesungguhnya Allah itu mendatangkan matahari atau menerbitkan matahari minal masyriq, dari arah timur. Fa'ti biha, maka terbitkanlah ia, fa'ti biha antah wahai Raja Namrud, minal maghrib, dari arah barat. Fabuhital ladzi kafar, maka Raja Namrud menjadi bingung. Fabuhital ladzi wadahasyah, dan terdiam. Jadi bingung dan terdiam. Allahu la yahdil qaumadz zalimin, dan Allah tidak menunjukkan atau memberi hidayah kepada orang-orang yang zalim, bil kufri ila mahajjatil ihtijaj, yaitu mengingkari hujah-hujah yang sudah jelas. Aw ra'aita kalladzi kaf, atau tidakkah engkau melihat seseorang marra ala qaryatin, yang berjalan di sebuah negeri, hiya Baitul Maqdis, negeri ini adalah Baitul Maqdis, raqiban ala himarin, orang ini berjalan di atas, yang mengendarai seekor keledai, wa ma'ahu sallatutin, dia sambil membawa satu keranjang buah tin, wa qadhu asir, dan satu baskom, satu wadah itu perasan anggur. Wa huwa Uzair, ya, orang ini namanya Uzair. Wa hiya khawiyatun saqitatun ala urshiha, jadi negeri ini, negeri wahia Baitul Maqdis, ya, Baitul Maqdis ini khawiyatun, ya, dinding-dindingnya sudah roboh, ala urushiha, roboh mengenai suku tuha lama kharabaha bikhunsarin, sudah roboh ke
dalam negeri tersebut. Jadi negeri ini sudah hancur. Lama kharabaha Bukhtansir, yang sudah dirobohkan, yang pernah dirobohkan oleh raja namanya Bukhtansir. Qala anna, maka orang yang berjalan ini berkata, anna kaifa yuhyi hadillahu ba'da mautiha, bagaimana mungkin Allah akan menghidupkan hadillahu ba'da mautiha, akan menghidupkan negeri ini ba'da mautiha, setelah kematiannya, ataupun yang dimaksud adalah penduduk negerinya. Ba'da mautiha, setelah mati semuanya penduduk negerinya. Isti'dhaman liqudratihi, jadi pertanyaan ini sebagai bentuk ngagungan, sebagai bentuk kekagungan atas kekuasaan Allah. Ini bagaimana Allah akan menghidupkannya. Jadi bukan bentuk pengingkaran, berbeda dengan yang Raja Namrud. Fa'amatahu Allah wa alba'athahu, maka Allah mematikan dia. Allah mematikan dia, wa albathahu mi'ata amin, dan didiamkan kematiannya itu selama mi'ata amin, 100 tahun. Jadi dimatikan selama 100 tahun. Thumma ba'athah, kemudian setelah 100 tahun dia dibangkitkan. Ba'athah, ahyahu, dihidupkan lagi, liyuriyahu kaifiyata dzalik, untuk diperlihatkan kepadanya cara pembangkitan. Qala ta'ala lahu, Allah berfirman kepadanya, kam labistah, berapa kamu itu tinggal, berapa lama kamu tinggal, makastahuna, berapa lama kamu tinggal di sini. Qala labistu yauman, orang ini mengatakan saya tinggal di sini 1 hari. Au ba'da yaum, atau setengah hari. Li'annahu nama awwalan nahar, karena orang ini memang tidurnya di awal siang. Fakubida wa uhya indal gurub, dan di fakubida, ya dimatikan di awal tidur, di awal siang, kemudian wa uhya indal gurub, dan dia itu dihidupkan ketika sudah matahari terbenam. Fadhanna annahu yaumun naumi, maka dia mengatakan, dia mengira sudah tidur 1 hari penuh. Qala bal labista, Allah berfirman kepadanya, bal labista, bahkan kamu itu sudah tinggal mi'ata amin, 100 tahun. Kamu itu sudah tinggal 100 tahun, bukan 1 hari. Fanzur ila tu'amik, perhatikanlah makananmu, atin, ya, buah tin yang dibawa tadi itu, wa syarabik al-asir, ya, dan minumanmu, ya, anggur itu, lam yatasannah, lam yatagoyar, belum berubah bentuknya, jadi masih berupa bentuk buah dan berupa air anggur itu. Lam yatagoyar, tidak berubah. Ma'atul zaman, padahal masanya sudah lama sekali, 100 tahun. Jadi nggak basi, nggak bosok gitu. Wal haqila aslun min sanahat, kilah lisek min sanait wa fi qira'ah bihatswa. Jadi ada qiraat yang lain. Wanzur ila himarik, dan perhatikanlah keledaimu, kaifa huwa, bagaimana keledainya kamu sekarang. Fara'ahu mayyitan, maka orang ini melihat keledainya sudah mati. Wa idhamuhu baydun taluh, dan tulang belulangnya itu sudah berhamburan, sudah berkeping-keping. Fa'alna dzalika li ta'lamah, maka Allah berfirman, kami melakukan itu semuanya li ta'lama, agar kamu tahu, walina ja'alaka ayatan, dan menjadikan kamu sebagai tanda, ayatan alal ba'thi, sebagai tanda atas ke hari kebangkitan, linnas, kepada seluruh manusia. Wandur ilal idham, perhatikanlah juga tulang belulang, min himarika, dari keledaimu itu, kaifa nunshizuha, bagaimana kami nuhiha, kami hidupkan kembali, bidhammin nun wa quri'a bi fathiha min ansyara yunshiru, ada yang qiraat lain nunshiruha, wa fi qiraah bidham wa zai nuharrikuha, jadi bagaimana kami menggerakkan lagi keledai tersebut, wa narfa'uha, jadi disatukan lagi, dirangkap lagi. Tsumma naksuha lahma, lalu kami pakaikan atau kami balutkan di tulang-tulang itu adalah lahma, yaitu daging. Fanadhara ilaihi, dan orang ini melihat kepada daging yang dibungkus, daging yang membungkus tulang tersebut. Fanadhara ilaihi wa qad tarakabat wa kusiyat lahman, sudah dibentuk dan diberi daging. Wa nufikha fihi, ditiupkan ruh ke dalam
jasad dari himar tadi, ar-ruh wa nahaqah, sampai meringkik si keledai ini. Falamma tabayyana lahu dzalika bil musyahadah, setelah jelas bagi dia dzalika bil musyahadah, jadi melihat dengan mata kepala sendiri, qala a'lam, maka dia berkata, aku mengetahui ilmu musyahadah dengan mata kepalaku sendiri, annallaha ala kulli syai'in qadir, bahwa Allah itu berkuasa atas segala sesuatu. A'lam amroman minallahi lahu. Wadkur, dan ingatlah idqala Ibrahimu, ketika Nabi Ibrahim berkata, Rabbi arini, wahai Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku, kaifa tuhyil mayuta, bagaimana engkau menghidupkan orang mati. Qala ta'ala lahu, Allah berfirman kepada awalam tu'min, apakah engkau tidak beriman wahai Ibrahim, bikudrati, kepada kekuasaanku, ala ihya, dalam membangkitkan atau menghidupkan. Sa'alahu ma'ilmihi, Allah bertanya kepadanya, padahal Allah sebenarnya tahu. Biimanihi, tentang keimanan Nabi Ibrahim, bidzalika, liyujibahu, agar Ibrahim menjawab. Bima sa'ala, agar Ibrahim menjawab apa yang Allah tanyakan. Faya'lamas sami'un gordohu, agar orang-orang yang mendengar ini bisa mengetahui apa tujuan dari komunikasi Ibrahim dengan Tuhannya ini. Qala bala, Nabi Ibrahim menjawab, bala amantu, wahai Allah, aku beriman. Walakin, akan tetapi, sa'altu, aku minta kepadamu hal itu, liyatma'inna liyaskuna qalbi, agar hatiku menjadi tenang. Bil mu'ayyanah al-madmunah, dengan penglihatan mata, ilal istidlal, jadi bergabung penglihatan mata dengan argumentasi atau dalil. Qala fakut arba'atan minat thair, Allah berfirman, ambillah 4 dari burung, ambillah 4 burung. Fasurhunna ilaikah, maka tundukkanlah burung ini kepadamu, ya. Tundukkanlah burung ini kepadamu, wa qatta'hunna wa khlut lahmaha wa disha. Tundukkan, kemudian potong-potonglah burung ini, wakhlut lahmaha warishaha, sampai dagingnya itu dicampur dengan bulunya. Jadi 4 burung ini diambil, kemudian dipotong-potong, kemudian dicampur semuanya, daging sama bulunya dicampur. Tsumma ja'al ala kulli jabal, lalu daging dan arish, daging dan bulu yang sudah bercampur semuanya ini, letakkanlah di setiap gunung yang ada di sekitar. Min jibali ardik, diletakkan di gunung-gunung. Minhunna juz'an. Tsumma du'uhunna, lalu setelah itu panggillah burung-burung tersebut, ilaika, kepadamu, ya'tinaka sa'yan, niscaya burung-burung ini akan datang kepadamu dengan segera, sa'yan, syariat, dengan cepat. Wa alam annallaha azizun, Allah itu maha perkasa, la yu'jizu syai'un, tidak akan ada yang melemahkannya sesedikit pun, hakimun, maha bijaksana, fi sun'ihi, dalam penciptaan. Fa'akhadha tawus, maka Nabi Ibrahim melakukan yang diperintahkan Allah, yaitu dia mengambil burung, ada 4 burung atau 4 unggas, ya, karena di sini ada ayam, mungkin juga termasuk bagian dari burung. Yang pertama tawus, jadi burung merak. Wa nasron, ya, burung nasron ini burung elang. Kemudian guroban, burung gagak. Wadikan, ayam jantan. Wa fa'ala bihinna ma dzukira, jadi dipotong-potong, kemudian dicampur semuanya, ma dzukira, wa amsaka ru'usahunna. Nah, tinggal Nabi Ibrahim ini memegang kepala dari 4 burung ini, jadi memegang 4 kepala burung ini, indahu. Nah, sementara daging-daging yang dicincang-cincang tadi itu diletakkan di gunung-gunung sekitar Nabi Ibrahim di tempat itu. Wada'ahunna, lalu Ibrahim memanggil burung-burung ini, wahai merak, wahai elang, wahai ayam jantan, wahai gagak, dipanggil semuanya. Fatatoya rotil ajza, jadi bagian-bagian dari daging ini terbangan menuju ke Nabi Ibrahim, ila ba'diha, kepada
kepalanya masing-masing. Jadi kalau bagian dari potongan ayam ke kepalanya ayam. Hatta takamulat sampai sempurna. Setiap binatang 4 ini sampai sempurna organ tubuhnya. Summa akbalat ila ru'siha. Kemudian menyatu dengan kepalanya secara sempurna. Nah, inilah yang dimaksud tentang perintah Allah agar Nabi Ibrahim lebih percaya, dan sebagai pengajaran kepada kita sebagai umat Islam agar kita lebih yakin tentang kekuasaan Allah menghidupkan orang yang sudah mati. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.